Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya dan selalu dalam keadaan sehat lahir batinnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku ada pesanan donat harga 2.500 ya teman-teman. Bagaimana caranya, simak ya. Bagaimana membuat donat ini menjadi lebih besar. Pertama siapkan dulu kentangnya ya. Saya gunakan kentang 600 gram, cuci bersih dan kita rebus ya teman-teman. Sementara kita merebus kentang, kita bersihkan dulu meja kerja kita ya. Kemudian kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan 3 sendok ragi instan ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula sebanyak 400 gram. Satu sendok teh garam dan terigu cakra saya gunakan 1350 gram. Kemudian saya menggunakan 4 butir kuning telur ya. Kita bikin yang ekonomis ya teman-teman. Bersihkan sampai bersih ya. Kemudian untuk kentangnya saya gunakan 2 gelas air atau kurang lebih 400 ml air ya teman-teman untuk memblendernya sampai halus, dan 1 saset susu ya teman-teman. Kemudian kita mixer. Lalu masukkan 250 gram mentega. Karena ini kurang dari 2 kilo, maka saya naikkan kecepatannya ya teman-teman, biar lebih cepat. Nah, kita lihat dulu apakah sudah kalis. Ini karena masih lengket di tangan, berarti kurang sedikit kalis. Kali ini saya mau mixer adonan donat ini sampai kalis elastis seperti halnya adonan roti ya teman-teman. Dan bagaimana nanti hasilnya kita lihat ya. Oke, cukup kita matikan mixernya. Nah, tanda-tandanya kalis itu pinggir-pinggirnya itu sudah tidak tertempel oleh adonan ya teman-teman. Lalu kita lepas, kemudian kita bawa ke meja kerja ya. Nah, mejanya kita olesi minyak seperti biasa, ratakan dengan tangan dan kita tuang adonan di atasnya agar tidak lengket ya teman-teman. Oke, kita putar kameranya ya. Nah, ini ada sedikit pelendungan, itu adalah angin ya.
kita ulen-ulen seperti ini biar anginnya sedikit keluar ya teman-teman. Seperti ini garis elastis ya, seperti adonan roti ya teman-teman. Nah, bagaimana donat nanti bisa mengembang? Simak sampai habis caraku ya teman-teman. Membuat timbangannya sekecil mungkin, membuat donat itu sebesar mungkin. Oke, langsung kita timbangi sekitar 40 gram ya teman-teman. Ini seandainya 35 juga sebenarnya masih oke ya, tapi daripada nanti kurang gede, saya pakai yang 40 gram saja biar aman. Timbangi kira-kira sepertiga adonan dulu ya teman-teman, biar nanti pengembangannya itu sempurna, jadi bisa mengembang sempurna semua ketika yang awal dan yang akhir itu kita goreng. Nah, simak sampai habis ya teman-teman. Nah, setelah kira-kira dapat sepertiganya, lalu kita rounding ya teman-teman, atau kita bulat-bulatkan. Saya selalu kalau ngomong pakai bahasa asing itu mesti belepotan, jadi ya kita bulat-bulatkan aja, nggak usah pakai roundingan ya. Nah, setelah kita rounding atau kita bulatkan sebisa mungkin, bagian yang bawah itu kita cupit-cupit ya teman-teman, biar anginnya itu atau bekas yang paling bawah itu tertutup dengan rapi. Nanti itu pengaruh ketika kita goreng ya teman-teman, biar minyaknya itu tidak masuk ke dalam pori-porinya. Jadi nanti hasilnya itu dalamnya tuh keset ya, tidak berminyak. Jadi seperti roti ya donatnya nanti. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita bulat-bulatkan, kita tutup dahulu yang sudah selesai kita bulatkan ini, kemudian lanjutkan menimbang dan membulat-bulatkan sisanya ya teman-teman. Timbang dan bulatkan sampai selesai. Nah, setelah selesai ini sudah tentu yang tadi kita bulatkan pertama itu sudah mengembang. Waktunya untuk mengempeskan ya. Nah, teman-teman, di sini ya letaknya menguji kesabaran kita membuat donat itu bisa mengembang menjadi lebih besar. Seperti ini caraku, sama dengan caraku yang terdahulu ya teman-teman. Kita gunakan tangan kita dulu. Ini hanya menekan sedikit karena sudah mengembang, dia akan mengempes dan sangat tipis ya teman-teman. Hasilnya sangat tipis, gak perlu tenaga kuat, hanya ditekan gitu aja sudah sangat tipis. Lalu kita tata di nampan ya. Lakukan sampai selesai. Nah, di sini ya teman-teman, kuncinya ketika donat itu kita mau bikin menjadi besar. Nah, ketika sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini, kemudian kita tutup kembali, kita kembangkan dulu atau kita propping ya. Terus nggak usah pakai bahasa itu, pokoknya kita kembangkan biar mengembang sempurna 3 kali lipatnya ya. Kemudian kita tutup, lalu kita lanjutkan ke yang lainnya
kita emplek-emplek lagi. Kemudian kalau sudah selesai baru kita lihat yang tadi. Bisa juga menggunakan ini ya teman-teman. Cukup diplek sekali 2 kali sudah gepeng, penyet, tipis, setipis-tipis mungkin. Hasilnya nanti akan menjadi lebih besar ya teman-teman donatnya. Lakukan sampai selesai. Ini namanya kapi ya, kalau setahu saya ini namanya kapi ya teman-teman. Ini bisa untuk ngiris, juga bisa membersihkan meja. Setelah selesai, nah baru kita bolongi yang adonan yang pertama tadi ya, yang kita bulat-bulatkan yang pertama tadi. Ini sudah sedikit berbeda dari yang tadi ya. Ini sudah mengembang kira-kira 75%. Kita coba dulu, kita goreng bagaimana. Nah, alhamdulillah ini sudah mengembang ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau mau sabar sebentar lagi ini lebih besar lagi, tapi sayangnya ini cepat mau diambil karena menyesuaikan dengan pengambilan ya teman-teman. Ketika diambil nanti sudah harus selesai, jadi saya goreng lebih awal, tapi ini sudah mengembang ya teman-teman. Mengembang, kita lihat hasilnya bagaimana ya. Ini jadi gede-gede banget. Ini kalau dijual harga 3.000 pun oke, yang penting toppingnya ya. Seperti ini kita goreng yang sudah matang. Kita lanjutkan menggoreng selanjutnya ya. Banyak cara ya membuat donat itu, tidak seperti yang saya lakukan ini tok ya, banyak caranya. Ini cara tradisional aja. Langsung kita balik ya teman-teman. Untuk menggoreng donat itu yang benar memang tidak plekutuk ya minyaknya itu, walaupun apinya agak besar tapi anteng. Plekutuknya itu hanya kelihatan kecil-kecil gitu, tapi sudah matang bagus ya teman-teman. Nah kita lihat, nah ini sudah sangat bagus ya, ini mengembang sempurna, sangat bagus. Dia sudah keluar garisnya ya teman-teman. Bagus sekali hasilnya, alhamdulillah. Nah seperti ini setelah semuanya digoreng ya teman-teman. Ini menandakan bahwa donatnya bagus dan sempurna ya teman-teman. Lalu kita oles ya teman-teman, kita topping dengan menggunakan meses coklat. Tapi saya coba dulu bunderannya ya, bagaimana rasanya. Enak ternyata teman. Teksturnya sangat lembut, empuk, walaupun ini bunderan kecil ya, enak sekali. Mangan siji sik kurang guys, nggak nilai ya, enak sekali. Masih kurang guys, enak Pak Noge.
donatnya sangat empuk dan tidak berminyak ya. Oke, kita oles ya teman-teman, kita oles, kita kasih contoh saja karena masih panas ya yang lainnya. Nah seperti ini. Kita oles full dengan meses. Olesannya ini ada mentega putih, susu dan gula yang direbus. Saya gunakan gula, saya rebus, akan menghasilkan teksturnya lembut sekali ya teman-teman olesannya ini. Dan tambahkan sedikit vanili biar ada wangi-wanginya itu. Seperti ini ya teman, masya Allah. Ini harga 2.500 ya teman-teman, sangat murah meriah, full meses ya. Ini mesesnya meses premium ya, enak banget. Lalu kita plastik, kemudian jangan lupa beri stiker ya teman-teman. Nah ini contoh aja satu karena masih belum dingin. Ini saya dulu kan tadi saya kipas biar dingin, biar tidak leleh ya olesannya. Lalu kita beri stiker seperti ini, lebih cantik dan untuk promosi ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu caranya membuat donatku ya. Ini luwih gede ya, lebih besar dari yang kemarin. Ini harganya 2.500. Kalau di harga 3.000 ini juga bisa, tergantung toppingnya ya teman-teman. Oke, demikian tadi caraku membuat donat ya teman-teman, dengan harga 2.500, timbangan 40 gram menjadi besar seperti ini ya teman-teman, full meses. Dan sekiranya bermanfaat silahkan share ke teman-teman semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah untuk bulatan-bulatannya saya gunakan tusuk sate menjadi sate donat ya teman-teman. Bisa kita taburi dengan gula salju atau kita beri meses seperti yang saya lakukan ini. Nanti bisa teman-teman jual dengan harga disesuaikan di tempat teman-teman. Kalau di saya ini bisa jual 1.500 atau 2.000 ya teman-teman. Oke, jangan lupa bersyukur dan syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.